Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang integral tak tentu dan integral tertentu. Yang terhormat dosen pembimbing Insinyur Hajah Neti Nurlinawati yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Diki Sulistarta Wijaya. 2. Sabira. 3. Riani Wulandari. 4. Stefanus Priyadinata. 5. Skolastika Amanda Cinta. 6. Uci. 7. Wulan Julianti. 8. Ali Priyan Fadilah. 9. Muhammad Akmal. Integral tak tentu. Mengintegralkan suatu fungsi turunan fx berarti adalah mencari integral atau turunan nantinya, yaitu f besar x. Bentuk umumnya integral dari f besar x adalah integral fx dx sama dengan f besar x plus k. K itu konstanta ya guys. K itu adalah konstanta yang nilainya tidak tentu. Tanda itu adalah tanda integral. Dx adalah integral yang diferensial dari fx. Fx disebut juga integran. Jadi dx kali fx plus k merupakan fungsi asli dari integral tak tentu. Jika fungsi turunan fx diintegralkan, maka integral fx dx sama dengan f besar x plus k sama dengan x kuadrat plus k. Integral tak tentu memiliki kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah integral tak tentu yaitu ada 6, tapi yang kita pakai itu cuma 3. Yang pertama kaidah pangkat, yang kedua kaidah penjumlahan dan pengurangan, dan yang ketiga kaidah perkalian. Pengertian fungsi biaya pada integral tak tentu. Fungsi biaya adalah biaya total atau total cost yang dikeluarkan oleh seorang produsen dalam mengoperasikan bisnisnya, yang terdiri dari biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Biaya rata-rata atau average cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh seorang produsen untuk menghasilkan tiap unit produk yang diperoleh atau output dari hasil bagi biaya total dengan produk yang diperoleh atau output. Produk marginal adalah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi atau input. Maka fungsi biaya total atau total cost sama dengan FQ, di mana Q adalah kuantitas atau banyaknya barang produksi. Biaya marginal adalah turunan pertama dari biaya total atau total cost sehingga diperoleh MC sama dengan TC aksen, atau bisa dituliskan dengan DTC per DQ. Biaya total merupakan integral dari biaya marginal, sehingga diperoleh TC sama dengan integral MC DQ, atau bisa dituliskan integral F aksen Q DQ. Kasus: diketahui biaya marginal suatu perusahaan adalah MC sama dengan 6Q kuadrat min 8Q plus 5. Apabila diketahui K sama dengan 5, carilah A persamaan biaya total, B persamaan biaya rata-rata, C besarnya biaya total, dan biaya rata-rata jika diproduksi sebanyak 10 unit. Penyelesaian. Yang A, TC atau biaya total sama dengan integral dari MC DQ sama dengan integral 6Q kuadrat min 8Q plus 5 DQ, sama dengan integral 6Q kuadrat adalah 2Q pangkat 3, integral 8Q adalah 4Q kuadrat, integral 5 adalah 5Q, DQ sama dengan K atau konstanta. Konstanta K merupakan biaya tetap yang diketahui sebesar 5, sehingga persamaan biaya total adalah TC sama dengan 2Q pangkat 3 min 4Q kuadrat plus 5Q plus 5. Yang B, AC atau biaya rata-rata sama dengan TC per Q sama dengan 2Q pangkat 3 min 4Q kuadrat plus 5Q plus 5 dibagi Q. 2Q pangkat 3 dibagi Q sama dengan 2Q kuadrat. 4Q kuadrat dibagi Q sama dengan 4Q. 5Q dibagi Q sama dengan 5. 5 dibagi Q sama dengan 5 per Q.
Jadi, persamaan biaya rata-ratanya adalah 2Q kuadrat min 4Q plus 5 per Q. Yang C untuk Q sama dengan 10 unit, maka TC sama dengan 2Q pangkat 3 min 4Q kuadrat plus 5Q plus 5 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 3 hasilnya 2000, 4 dikali 10 kuadrat hasilnya 400, 5 dikali 10 hasilnya 50, 5 tetap 5 sama dengan 2000 dikurangi 400 ditambah 50 ditambah 5 hasilnya sama dengan 1655. Jadi biaya totalnya sama dengan 1655. Untuk AC sama dengan 2Q kuadrat min 4Q plus 5 per Q sama dengan 2 dikali 10 kuadrat hasilnya 200, 4 dikali 10 hasilnya 40, 5 tetap 5, 5 dibagi 10 hasilnya 0,5. Jadi 200 dikurangi 40 ditambah 5 ditambah 0,5 hasilnya sama dengan 165,5. Jadi biaya rata-ratanya adalah sama dengan 165. Fungsi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi penerimaan total dengan rumus R sama dengan FQ. Yang kedua fungsi penerimaan marginal dengan rumus MR sama dengan R kali QR per QD kali FQ. Dalam soal di bawah ini terdapat kasus carilah persamaan penilaian total dan rata-rata dari suatu perusahaan jika penilaian marginalnya MR sama dengan 16 min Q 4Q. Maka penilaian total sama dengan R sama dengan integral MR dQ sama dengan integral 16 min 4Q kali dQ sama dengan 16Q min 2Q kuadrat. Penilaian rata-rata sama dengan delta R sama dengan L per Q sama dengan 16 min 2Q. Total konstanta sama dengan K sama dengan 0. Maka tidak ada barang yang utilitas. Fungsi utilitas sendiri itu tidak mempunyai K. Mengapa tidak punya K? Ketika konsumen mengkonsumsi barang maka tidak ada kepuasannya. Utilitas total adalah U sama dengan FQ. Utilitas marginal adalah MU sama dengan U sama dengan DU per DQ sama dengan FQ. Utilitas total adalah integral dari utilitas marginal. U sama dengan integral MU DQ sama dengan integral FQ DQ. Kasusnya, carilah persamaan utilitas total dari seorang konsumen jika utilitas marginal MU sama dengan 90 min 10 Q. Jawab, maka utilitas total U sama dengan integral MU dQ sama dengan integral dari buka kurung 90 min 10 Q tutup kurung dQ sama dengan 90 Q min 5 Q kuadrat. Jadi seperti halnya produk total dan penerimaan total. Di sini pun konstanta K sama dengan 0 sebab itu tidak akan ada kepuasan atau utilitas yang diperoleh seorang jika enggak ada barang yang dikonsumsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menentukan hubungan ketergantungan atau fungsional antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi atau tingkat output yang dihasilkan. Untuk mencari produksi total, kita bisa mencarinya dengan cara mengintegralkan produksi marginal. Jadi, produksi total itu merupakan integral dari produksi marginal. Fungsi produksi. Dalam fungsi produksi itu ada produk total, di mana produk total itu adalah P sama dengan Fx. Untuk P itu sendiri adalah keluaran atau output, sedangkan X adalah masukan atau input. Tadi kan sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau produk total merupakan integral dari produksi marginal. Jadi,
produksi marginal atau MP itu adalah integral dari P atau produk total. Jadi rumus produk total itu adalah P sama dengan integral dari MP dx. Agar lebih jelas, kita akan mengerjakan kasus berikut ini. Produksi marginal suatu perusahaan diketahui MP sama dengan 14X dikurang 3X pangkat 2. Tentukan A. Persamaan produk total, B. Persamaan produk rata-ratanya. Kita akan membahas soal yang pertama, yaitu mencari persamaan produk total. Untuk mencari persamaan produk total, kita menggunakan rumus P sama dengan integral dari MP dx. Untuk MP-nya sendiri itu sudah diketahui dari soalnya. Jadi kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya. Jadi P sama dengan integral dari 14X dikurang 3X pangkat 2 dx. Dan hasilnya menjadi P sama dengan 7X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Dari mana 7X pangkat 2? 7X pangkat 2 itu sendiri adalah integral dari 14 dx. Yaitu dengan cara rumusnya 14X plus 14X pangkat N plus 1 per N plus 1, di mana N-nya itu sendiri adalah pangkat dari X tersebut. Di situ kan 14X pangkatnya 1, jadi tinggal dimasukin 1, jadi 14X 1 plus 1 per 1 plus 1. Terus sama dengan 14X pangkat 2 dibagi 2, jadi hasilnya 7X pangkat 2. Dan begitu pun untuk yang 3X pangkat 2. Sama rumusnya, tinggal dimasukin aja. Karena di sini X-nya ada pangkat 2, jadi N itu adalah 2. Jadi tinggal dimasukin aja. 3X 2 plus 1 per 2 plus 1. Jadi 3X pangkat 3 per 3. Jadi hasilnya X pangkat 3. Jadi persamaan produk total itu adalah P sama dengan 7X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Kita akan membahas soal yang kedua, yaitu mencari persamaan produk rata-ratanya. Untuk mencari persamaan produksi rata-rata, kita menggunakan rumus AP sama dengan P per X, di mana P-nya itu sudah kita ketahui dari hasil persamaan produk total. Jadi kita tinggal masukin aja ke dalam rumusnya. Jadi AP sama dengan 7X pangkat 2 dikurang X pangkat 3 per X. Jadi hasilnya AP sama dengan 7X dikurang X pangkat 2. Jadi persamaan produksi rata-ratanya adalah 7X min X pangkat 2. Dalam persamaan produk total, konstanta atau K sama dengan 0. Itu karena tidak akan ada barang atau produksi yang dihasilkan jika tak ada bahan yang diolah atau digunakan. Itu adalah penjelasan saya tentang fungsi produksi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Di sini akan menjelaskan tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Di sini saya akan memberitahu kata kuncinya. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi selama 1 tahun atau per bulan, yang disimbolkan Y. 2. Konsumsi adalah bagian dari pendapatan yang dibelanjakan. Simbolnya adalah C. 3. Tabungan. Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan. Simbolnya adalah S. Di sini saya akan menjelaskan contoh satu soal, yaitu di sini sudah ditemukan fungsi tabungannya. Fungsi tabungannya adalah S sama dengan min 100 ditambah 0,20 Y. Maka yang diketahui adalah fungsi konsumsinya. Jadi rumus konsumsi adalah C sama dengan
A ditambah BY. Di sini A-nya positif. Kita akan lihat jawaban B. Di situ jawabannya salah karena dia min 100. Jawaban yang E juga salah karena dia min 100. Dan di situ juga bisa B-nya positif. Dan kita akan melihat jawaban yang A karena sudah jelas jawabannya 100 min, 80Y. Dan kita di sini akan mencari jawaban yang benar. Jadi rumus S sama dengan min A ditambah buka kurung 1 min B tutup kurung Y sama dengan S sama dengan min 100 ditambah 0,20Y. Dan di situ min A adalah min 100 ditambah 1 min B 0,20. 0,20 bisa diperjelas 1 min 0,20 sama dengan 0,80. Dan jadi jawaban D salah. Yang benar adalah jawaban C, 100 ditambah 0,80Y. Saya akan menjelaskan materi mengenai integral tentu. Landasan dasar mengenai integral tentu pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan terkenal yaitu Newton dan Leibniz, yang kemudian diperkenalkan lebih lanjut secara modern oleh Riemann. Pengertian integral ini memiliki batas atas dan batas bawah. Di dalam aplikasinya, integral tentu banyak digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva dengan batas-batas tertentu, atau menghitung volume benda jika diputar. Sebelum kita membahas pengertian integral tentu, maka ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu beberapa istilah di dalam integral secara umum. Dalam notasi integral secara umum terdapat beberapa notasi yang memiliki arti tertentu sesuai fungsinya. Notasi tersebut di antara lain notasi integral, notasi variabel integrasi atau dx, dan fungsi integran, yaitu fungsi yang akan ditarik integralnya. Jika integral sebuah fungsi ditulis sebagai integral fx dx, maka dx menyatakan variabel integrasinya. Hal itu menunjukkan bahwa fungsi integran merupakan fungsi dalam variabel x. Variabel integrasi tidak harus menggunakan huruf x. Variabel dapat menggunakan huruf lainnya, misalnya integral fy dy atau integral ft dt. Pada penulisan tersebut, yang perlu diperhatikan, variabel integrasi biasanya disesuaikan dengan variabel fungsi integrannya. Jika integran merupakan fungsi dalam variabel x, maka variabel integrasinya digunakan dx. Sebaliknya, jika integran merupakan fungsi dalam variabel t, maka variabel integrasinya adalah dt. Variabel integrasi menunjukkan bahwa fungsi integran akan ditarik integralnya terhadap variabel tersebut. Di sini juga saya akan sedikit membahas mengenai contoh soal dari integral tentu. Di sini saya ada contoh soal ya, yaitu integral 6x dx. Batasnya kan dari 0 sampai dengan 1 ya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita integralkan dulu untuk x-nya.
Sebelumnya kan untuk konsep integral pangkatnya ditambahin 1, lalu pangkat yang baru akan menjadi pembagi. Nah, di sini kita tulis 6x pangkat 2 per 2. Kita buat kurungnya terlebih dahulu, dan untuk batasnya yaitu 0 sampai dengan 1 kita tulis. Selanjutnya di sini x-nya kita ubah menjadi batas yang pertama, batas yang paling besar kita tulis terlebih dahulu, yaitu 1, yaitu 6 x-nya kita ganti 1 di pangkat 2 per 2 dikurangi untuk yang keduanya yaitu 6 x-nya kita ganti dengan 0 pangkat 2 per 2. Nah, selanjutnya kita hitung 1 pangkat 2. 1 kali 1 kan 1 ya. 6 kali 1 6. Kita tulis 6 per 2. Terus untuk yang kedua, ini kan hasilnya 0 ya. Selanjutnya 6 per 2 dikurangi 0, hasilnya adalah 6 per 2. Surplus konsumen. Surplus konsumen adalah suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati konsumen berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang, fungsi permintaan, jumlah barang yang akan dibeli pada harga tertentu. Di bawah ini rumus besarnya surplus konsumen, dan di pinggir saya rumus penggunaan. Menjelaskan tentang surplus produsen. Surplus produsen adalah suatu keuntungan yang dinikmati produsen berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkannya. Besarnya surplus produsen adalah CS sama dengan QE/PE dikurangi integral FQ/DQ batas 0 sampai QE, atau PS sama dengan integral FP/DP batas PQ sampai PE. Penggunaan rumusnya CS sama dengan QE/PE dikurangi integral FQ/DQ batas 0 sampai QE untuk P sama dengan fungsi Q, atau PS sama dengan integral FP/DP PQ batas PQ sampai PE untuk Q sampai sama dengan fungsi P. Contoh kasusnya ada, misalnya Andi adalah produsen jaket kulit. Dalam memproduksi suatu jaket kulit, Andi menghabiskan biaya sebesar 800.000. Andi menjual jaket kulit tersebut dengan harga 900.000 per jaket. Dapat kita lihat bahwa biaya produksi satu jaket kulit adalah 800.000. Harga jual satu jaket kulit adalah 900.000. Surplus produsen atau keuntungan Andi adalah 900.000 sampai 800.000 sama dengan 900.000 dikurang 800.000 sama dengan 100.000. See the sunrise and your sins just me and you. Light